Sudah berapa kali kita adu kesaktian, dan Kanda tahu siapa yang selalu menang. Apakah aku harus membuktikan kemenangan lagi dengan... Bukankah itu yang kamu inginkan, Angin Dharma? Supaya anakku itu Angin Kusuma bisa menjadi raja di Malapati. Meski setetes pun dia tidak memiliki terah Malapati. Oh, itu yang selama ini menjadi ganjalan di dalam hatimu. Mulutmu tidak pernah bicara, tapi batinmu memusuhiku. Dengar, Madrim, saat ini juga kuserahkan Malwapati kepadamu. Asal kamu tahu, Angin Kusuma anakku sekarang sudah diangkat sebagai Yuwa Raja di negeri kakeknya sendiri. Ayo, Madrim, sekarang juga tentukan nasib kita. Siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan... Kami bisa menyelenggarakan perkawinan dalam pekan ini juga. Terima kasih, Betara. Yang perlu dipertimbangkan Nini Dewi adalah kedudukannya sebagai istri saya nanti. Karena saya sudah mempunyai permaisuri dan anak. Tentu, Tuan Prabu. Anak saya sudah saya beritahu tentang kedudukannya sebagai orang kedua. Bagi dia, tidak ada persoalan. Demikian pun kami berdua. Kesembuhan putri kami, Kusuma Gandawati, merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Sudikah Tuan mengajak saya jalan-jalan ke negeri Tuan? Seumur hidup saya, hanya Kabalan ini saja yang saya lihat. Kalau Nini berkenan, saya dan Kakang Batik Madrim akan mengantar ke sana. Welah, kenapa Patih Batik Madrim belum juga muncul? Dia memberitahu saya tidak bisa datang. Mungkin kurang sehat. Oh. Kenapa Dinda Prabu selalu memikirkan diri sendiri? Mestinya dia mengerti kenapa aku mengikuti sayembara ini. Dan dia sangat tahu bahwa sampai sekarang aku masih belum punya istri. Atau mungkin dia sengaja menghalangi aku beristri, takut keturunanku akan menyebut tahta dan putranya. Dinda Prabu, betapa gerana kalau masalah itu yang kamu cemaskan. Dinda, panas ya? Nanti kita cari pohon yang rindang untuk tempat beristirahat. Iya, Kanda. Hayo! Hayo! Lihatlah, Dinda. Di sebelah sana ada pohon yang rindang. Panas-panas begini, paling nikmat kalau kita minum air kelapa muda, Kanda. Tapi di sekitar sini sepertinya tidak ada pohon kelapa, Dinda. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, Kanda. Coba Kanda melihat di balik bukit itu. Mungkin ada. Hamba Gusti Putri. Ada bangkai burung elang.
ambilkan aku segera kelapa muda. Cepat, dan taruh depanku. Baik, Gusti. Hamba akan kembali. Apalagi yang Tuhan inginkan? Tidak, cepat pergi. Nanti kalau kubutuhkan, aku panggil kembali. Dapat dari mana, Kanda Prabu? Pasti Kanda letih sekali harus memanjat pohonnya. Untuk Dinda Dewi pasti akan kulakukan. Prajurit, Siap, Gusti. kerjakan, kupas. Baik, Gusti. Tapi sebenarnya yang melakukan semua ini adalah pati saya. Batik Madrim. Iya. Sebenarnya yang membebaskan putri dari cengkraman Raja Jin di Gunung Betiri itu pun Kakang Batik Madrim. Dia, Kanda. Memang. Sebenarnya yang berhak atas diri putri adalah dia. Kenapa dia tidak memperjuangkan haknya? Terus terang, saya kurang menyukai seorang lelaki yang sifatnya seperti itu. Dan kelihatannya hanya pasrah saja. Seorang wanita lebih menyukai seorang lelaki yang tegas dan ngotot dalam memperjuangkan haknya. Mungkin dia segan pada saya, rajanya. Kelapa dari mana? Apa mungkin burung itu, Kanda? Kakang Madrim, kenapa Kakang melakukan cara kotor seperti itu? Mungkin keinginan putri didengar oleh makhluk lain. Atau burung itu merasa kasihan pada putri. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan sesudah matahari condong ke barat, supaya tidak kepanasan di jalan, Dinda Dewi. Terserah Kanda Prabu. Kanda pasti tahu mana yang lebih baik buat kita berdua. Kenapa tiba-tiba Kanda Prabu Amangdarma jadi berubah? Saya merasakan ada nafsu birahi dengan pelukannya. Padahal kami belum melangsungkan perkawinan. Kenapa Pati Batik Madrim belum juga datang, Kanda? Mungkin dia marah pada saya. Kenapa? Apa mungkin seorang patih berani marah kepada rajanya? Mungkin dia merasa haknya saya rampas. Kenapa baru sekarang dia bicarakan hak itu? Mestinya kan di depan Romo Batara dia bicarakan masalah itu.
Sebenarnya saya sendiri ingin menjelaskan kepada Romo Betara. Tapi kata-kata saya selalu dipotong oleh Romo Betara maupun oleh Dinda sendiri. Mungkin Betara Ika Balan dan juga Putri terlanjur lebih memilih saya. Kalau Dinda mengantuk, tidur saja. Biar Kanda menjaga di sini. Tidak baik, Kanda. Kita belum diikat tali perkawinan. Saya takut kita tidak mampu menjaga godaan iblis. Dinda takut kalau saya akan melakukan perbuatan durjana. Kanda, godaan iblis terkadang lebih licik dari segala kelicikan. Contohnya seorang Resi Wisrawa, yang luluh dalam godaan iblis, kemudian menodai Dewi Sukesi, sehingga melahirkan manusia yang paling jahat, bernama Rahwana. Dewi memang benar-benar seorang wanita yang sempurna. Saya kagum kehebatan Dewi mengawal kesucian diri. Saya tidak pernah mimpi untuk memiliki seorang putra lembu peteng, Kanda. Karena seorang lembu peteng tidak layak menjadi raja sesembahan. Sugeng Dalu, Kanda. Sama-sama. Takut, Tuan Putri. Saya akan melindungi Tuan Putri dari siapapun yang berani mengganggu. Siapa kamu? Kenapa burung bisa bicara? Tidak usah kaget, Tuan Putri. Sebenarnya saya adalah Prabu Angningdarma. Apa sebenarnya maksud Tuan dengan menyamar seperti ini? Saya sudah mengatakan, saya tidak ingin mempunyai anak lembu peteng. Tolong, jangan nodai saya. Sabar, Putri. Anglingdarma yang tadi masuk ke kemah Putri hanya tubuh saya, tapi sukmanya adalah batik maghrib. Dia telah meraga sukma ke dalam wadak saya ketika sukma saya masuk ke dalam wadak burung ini untuk mencari buah kelapa yang Putri minta. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Putri pura-pura saja tidak tahu. Tunggu kesempatan. Saya akan memberitahu Putri apa yang harus dilakukan. Sekarang saya pamit dulu. Ada apa, Kanda Prabu? Ada batu mengganjal. Dinda Prabu sudah merendahkan martabat saya.
kesaktian denganku lagi? Saya tidak menyangka Dinda Prabu begitu serakah. Kusuma Gandawati adalah milik saya karena sayalah yang ikut sayembara itu dan saya berhak atas hadiah itu. Saya selalu mau mengatakan bahwa yang membebaskan Gandawati adalah Kanda. Tapi omongan saya selalu dipotong Sang Betara maupun Sang Putri sendiri. Kenyataannya Dinda sangat menikmati penghormatan Sang Betara. Bahkan dengan senang hati menerima rencana perkawinan itu. Sabar Kakang Madrim. Pelan-pelan saya akan terangkan semua itu kepada Kusuma Gandawati maupun Betara Ika Balan tentang semua ini. Itu kenapa saya menolak upacara perkawinan secepatnya. Saya mengajak Gandawati ke Malwapati juga dalam rangka itu. Bohong! Berapa kali kita adu kesaktian, dan Kanda tahu siapa yang selalu menang. Apakah aku harus membuktikan kemenangan lagi dengan... Bukankah itu yang kamu inginkan, Angling Dharma? Supaya anakmu itu Angling Kusuma bisa menjadi raja di Malwapati. Meski setetes pun dia tidak memiliki terah Malwapati. Oh, itu yang selama ini menjadi ganjalan di dalam hatimu. Mulutmu tidak pernah bicara, tapi batinmu memusuhiku. Dengar Madrim, saat ini juga kuserahkan Malwapati kepadamu. Asal kamu tahu, Angling Kusuma anakku sekarang sudah diangkat sebagai Yuwa Raja di negeri kakeknya sendiri. Ayo Madrim, sekarang juga tentukan nasib kita. Siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan... Maafkan saya, Dinda Prabu. Dinda pasti sangat tersinggung dengan kata-kata saya tadi. Itu semua karena kekesalan saya. Karena nasib selalu menjauhkan saya dari jodoh. Sekarang, saya serahkan Putri Kusuma Gandawati kepada Dinda Prabu. Tapi, tetaplah Dinda memimpin Malwapati. Lupakan kata-kata saya tentang Angling Kusuma. Kanda Madrim, Kusuma Gandawati pasti akan menjadi istrimu. Saya berjanji, dan ketetapan Angling Kusuma untuk menjadi putra mahkota di Bojanegara sudah merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa dirubah lagi. Tapi, jangan tinggalkan Malwapati, Dinda.
Karena negeri ini masih membutuhkan kepemimpinan Dinda Prabu. Bangun, Kanda Madrim. Carilah tubuhmu. Aku tunggu di tenda. Baik, Dinda. Nampaknya kita harus mencari tempat yang teduh. Kanda sudah berhasil burung yang menyambar mahkota Gusti. Dinda Dewi, sekarang aku Angling Dharma asli. Sebentar lagi Patih Batik Madrim akan datang. Oh. Ayo kita istirahat. Pada saatnya saya akan mengembalikan tahta itu, karena saya sama sekali bukan keturunan Malwapati. Oh, Kakang Madrim, silakan. Saya sudah menceritakan semuanya kepada Dinda Kusuma Gandawati. Sebenarnya Kakang juga tampan. Maafkan saya. Karena saya telah merasuk ke dalam wadah Gusti Prabu. Dan dengan lancangnya, saya masuk ke kemah sang putri. Kanda Prabu sudah menceritakan semuanya, Kakang. Saya terima Kanda Patih menjadi suami saya, sesuai dengan janji sayembara. Sebenarnya pun saya rela kalau putri tidak mencintai saya dan memilih Dinda Prabu. Setulus hati saya kepada Kakang. Saya akan mendampingi Kakang dalam senang maupun susah.